Di pembukaan scene ini ada Kang Hana, si mbak-mbak gemoy. Dia datang ke dukun tuh buat ngerubah nasibnya. Malah diledek sama tuh dukun. Udah gitu, cuma dikasih jimat doang lagi, entah berefek atau enggaknya. Dia selama ini tinggal cuma berdua sama anjing kesayangannya, si Sarang. Dan kerjaan sampingannya dia itu jadi penghibur pria-pria kesepian, lewat call gitu. Sedangkan kerjaan utamanya jadi ghost singer atau penyanyi bayangan. Suaranya bagus banget, tapi karena dia gemoy, dia nggak bisa jadi penyanyi, nggak bakal laku. Dia itu suka sama Sang Jun, direktur di agensinya. Udah ganteng, baik banget lagi. Tapi dia nggak berani nyatain perasaannya. Ya sadar diri aja. Sang Jun mana mau sama dia. Bahkan dia pernah depresi loh sampai mau bundir, minum obat diet banyak banget. Berhasil enggak, malah nyusahin tim medis karena berat badannya itu. Abis curhat sama Jungmin, sahabatnya yang kerja jadi backing vokalnya Amy, si penyanyi terkenal, mereka mutusin buat bikin tato, gambar simbol Hakuna Matata, di pinggang mereka. Sebuah simbol yang artinya semua akan baik-baik saja. Oke, sampai nih di mana si Sang Jun lagi nganter Hana pulang. Tapi Hana minta diantar ke rumah sakit jiwa buat ketemu ayahnya. Sesampainya di rumah sakit, Sang Jun sempat ngingetin, jangan lupa datang ke acara ulang tahunnya besok. Nah, udah besok harinya nih, tiba-tiba ada paket dan tertulis kalau itu dari si Sang Jun. Isinya gaun, tapi sayangnya gak muat, kekecilan. Hana tetap maksain pakai gaun itu. Alhasil jadi bahan ledekan dia di sana. Sang Jun bingung. Pas denger Hana bilang gaun itu dari dia. Gak lama, datang deh tuh si Amy. Dan dia pakai gaun yang sama. Wah, ini sih udah jelas ya. Amy pelakunya. Sengaja mau bikin malu si Hana. Pas di toilet, Sang Jun negur si Amy. Tapi Sang Jun bilang kalau dia gak suka sama Hana. Dia baik ke Hana cuma karena Hana mau jadi ghost singer aja buat si Amy. Dia minta Amy harus bersikap baik juga ke Hana. Toh Amy butuh suara Hana kan? Mirisnya tanpa mereka tahu, Hana dengar percakapan mereka. Kecewa lah dia. Saking sedihnya, Hana mau nyoba bundir lagi. Tapi gagal lagi. Gara-gara salah satu pelanggannya nelpon. Yang kebetulan si pelanggan itu tuh dokter ahli bedah plastik. Dia langsung kepikiran mau coba oplas. Langsung didatengin tuh si dokter. Awalnya si dokter nolak, karena pasti bakal susah banget. Dan tuh dokter juga nggak ngenalin kalau itu wanita penghibur langganan dia. Tapi Hana ngeluarin bukti rekaman teleponnya. Ya sekalian buat anceman. Karena ngelihat keputusasaannya Hana, akhirnya si dokter mau ngewujudin impiannya si Hana. Hana mulai siap-siap. Dan dengan berat hati, dia juga terpaksa harus buang si Sarang. Karena dia nggak bakal sempet kan ngurusin si Sarang selama prosesnya. Oke, mulai deh nih operasi plastiknya. Setelah itu, dia juga harus diet total. Dan itu semua ternyata makan waktu cukup lama. Sampai-sampai agensinya si Amy kesulitan. Amy nggak bisa ngerilis lagu kan? Karena si Hananya ngilang tiba-tiba. Nah ini setelah penantian cukup lama, akhirnya perban udah bisa dibuka. Ternyata masih ada yang kurang tuh. Hidungnya harus diperbaikin lagi. Hana ternyata masih harus nunggu sedikit lama. Sampai akhirnya dia benar-benar jadi sempurna. Seneng banget tuh dia. Dan hal pertama yang mau dia lakuin, beli baju impian dia selama ini. Pas lagi di mall, dia ngeliat Sang Jun sama Amy. Dia ngikutin mereka sampai ke parkiran. Lagi ngumpet-ngumpet, ada orang yang sampai nabrak palang pintu tuh, saking terpesonanya sama dia. Dia refleks langsung bantuin orang itu. Tapi tiba-tiba si Sang Jun datang mau nolong juga. Dia belum siap ketemu Sang Jun. Dipakai tuh helm orang itu, terus kabur. Tapi dia masih terus ngikutin si Sang Jun sampai ke showroom mobil gitu. Karena seneng dibilang cantik sama pegawainya, jadi dibeli dong itu mobilnya.
Padahal tadi udah dikasih tahu, mobil itu dijual murah karena banyak yang rusak. Nah kan, bener dong. Dia mau narik seatbelt, wipernya malah nyala sendiri. Ini karena kelamaan ngaca di spion, dia nggak lihat kalau di depan dia lampu merah. Dan kebetulan emang remnya juga udah nggak bener. Nabrak taksi deh tuh dia. Tapi dari kejadian ini, dia jadi sadar. Wanita cantik itu bakal selalu diperlakuin baik, walaupun salah. Begitu di kantor polisi, pada bingung. Soalnya foto di KTP-nya beda, itu masih foto lama. Dia minta tolong Jungmin buat bantu dia bebas. Si Jungmin juga gak kenalin Hana tuh. Tapi pas dikasih lihat tato Hakuna Matatanya, baru deh tuh si Jungmin percaya. Kaget lah ya dia. Tapi juga seneng bisa ketemu Hana lagi. Ini dia ikut audisi jadi Ghost Singer buat Emi lagi. Tapi daftarnya pakai data palsu. Dia ganti namanya jadi Jennie. Semua benar-benar terkesima ngeliat dia. Udah cantik, suaranya bagus. Setelah audisi, dia dipanggil. Dan kelihatannya Sang Jun kayak ngenalin si Hana. Hana panik banget tuh, sampai nangis dia. Tapi enggak kok. Dia cuma ingat kalau si Hana tuh cewek yang ngikutin dia terus waktu itu. Di sini, Sang Jun mau jadiin dia penyanyi. Sayang kalau cuma jadi Ghost Singer. Tapi, tiba-tiba dia diminta buat oplas sama Choi Han, si eksekutif perusahaan rekaman. Dia nolak dengan alasan mau tetap alami. Padahal mah udah nggak bisa dia kalau harus oplas lagi. Abis itu, Sang Jun sama Choi Han ngenalin sosok Jennie ke ayahnya Sang Jun, CEO dari perusahaan rekamannya. Walaupun agak susah, tapi akhirnya berhasil. Dan mereka bakal segera ngedebutin si Jennie. Sementara itu, Emi masih sibuk nyari si Hana, sampai datang ke RSJ tuh. Siapa tahu kan si Hana datang juga ngejenguk ayahnya. Ini pas lagi rekaman lagu debutnya, Hana lebay banget nyanyinya. Sang Jun gak suka. Feel lagunya jadi gak kerasa. Dia terlalu fokus sama penampilannya. Sang Jun nunjukin video pas dulu si Hana nyanyi. Dia suka, karena jadi kerasa banget gitu feel-nya. Di situ, si Hana malah nyoba ngejelekin Hana yang dulu. Dan itu bikin Sang Jun marah. Karena menurut Sang Jun, Hana yang dulu itu spesial. Gara-gara itu, Hana jadi kepikiran mau ngaku ke Sang Jun siapa dia sebenarnya. Jungmin ngingetin dia kalau cowok itu nggak suka sama cewek oplas. Jadi berantem tuh. Hana malah balik ngingetin Jungmin. Jangan jatuh cinta sama cowok yang cuma manfaatin dia doang, kayak yang udah-udah. Hana lanjut makan malam di rumah Sang Jun. Pas lagi ngomongin tentang oplas, tiba-tiba ada anjing yang lompat ke pangkuan dia. Taunya itu si Sarang. Tapi Hana pura-pura nggak kenalin gitu. Kasihan si Sarang. Mereka lanjut ngobrol. Tapi si Sarang gangguin terus. Sampai akhirnya Hana jadi nggak sengaja pakai jurus andalannya. Dia pura-pura nembak si Sarang. Terus si Sarang seakan kayak ketembak gitu. Lah Sang Jun bingung. Kok bisa nurut itu si Sarang? Di perjalanan pulang, Sang Jun ngebahas tentang oplas lagi. Dan dia bilang, dia nggak masalah cewek oplas. Asal itu bukan pacar dia. Nah lo, lemes tuh dengernya. Pas Hana mau jalan kaki ke rumahnya, ada si pengantar makanan yang waktu itu lagi nge-stalking dia. Ternyata Sang Jun ngeliat, ditangkep tuh orang. Tapi Hana malah ngebela orang itu. Karena menurut dia, gak semua orang punya kesempatan buat nyatain perasaan mereka. Dia keinget sama dia yang dulu ya pasti. Ini Hana ngeliat Emi yang lagi latihan nyanyi sendirian. Mereka ngobrol tuh, dan Hana sempet ngasih nasihat ke Emi. Tapi kalimatnya itu sama persis kayak yang ayahnya omongin ke Emi juga. Pas kemarin Emi datang ke RSJ. Emi bingung sekaligus curiga sama Hana. Apalagi Hana bilang itu nasihat dari ayahnya. Langsung aja, besoknya rumor tentang kepalsuannya si Hana mulai kesebar. Ini lagi di salon, dia ditelepon. Katanya si Jungmin overdosis obat tidur yang dia beli dari pacarnya. Langsung didatengin tuh tempat kerja pacarnya Jungmin. Dipukulin itu di lift. Pas pintu liftnya kebuka, ada si Sang Jun yang emang nyusulin dia. Sang Jun ngehentiin Hana, terus ngasih uang tutup mulut ke si pacarnya Jungmin itu.
Gara-gara masalah itu, mereka hampir telat datang ke acara debutnya si Hana sebagai Jennie. Karena datangnya udah mepet, jadi nggak sempat mikirin konsep buat Jennie. Akhirnya, Sang Jun cuma minta Jennie harus bisa nyanyi sepenuh hati, kayak Hana dulu. Awalnya Hana kurang percaya diri, tapi akhirnya berhasil, penonton pada suka. Hari ke hari, Sang Jun jadi makin dekat sama Hana, sampai di mana mereka minum-minum bareng. Ya, ke bawah suasana ya. Sang Jun mau megang-megang si Hana, tapi dicegah. Soalnya kata dokter, nanti ketahuan kalau itu implan, bukan asli. Walaupun kecewa nggak bisa pegang-pegang, tapi Hana bisa menghibur dia dengan cara lain. Sebelum ketiduran, Hana sempat ngegambar simbol Hakuna Matata di kaca. Si Sang Jun lihat. Dia langsung keinget sama Hana yang dulu, karena dulu Hana juga suka ngegambar itu. Langsung dicari tahu, dan syok banget si Sang Jun setelah tahu kalau Jennie itu Hana. Ya udah, mulai besok harinya Sang Jun jadi ngejauh karena bingung harus gimana. Ini H-1 konser debutnya Hana, mereka ngadain pesta. Tiba-tiba si Emi datang bawa ayahnya si Hana. Wah, bener-bener si Emi. Karena kaget dan panik, dia jadi pura-pura nggak kenal sama ayahnya. Sang Jun datang, langsung narik ayahnya Hana, sekalian pengen ngeliat gimana responnya si Hana. Tapi pas ditanya kenal apa enggak, Hana tetap ngakunya nggak kenal. Di situ Jung Min kecewa banget sama Hana. Dia langsung bawa pulang ayahnya. Setelah pesta, Sang Jun akhirnya bilang ke Hana kalau dia udah tahu semuanya. Ya udah, nggak bisa ngelak. Hana akhirnya ngejelasin alasannya. Bahkan Hana bilang dia bisa ngelewatin masa oplasnya yang sakit banget itu juga karena selalu mikirin Sang Jun sebagai penguat dia. Masalah belum selesai. Sebelum konser debutnya dimulai, ada yang ngirimin bukti oplasnya si Hana ke Choi Han. Ya, sebagai ancaman, berita tentang oplasnya bakal disebar. Mereka rapat dulu nih jadinya. Tapi akhirnya Sang Jun mutusin buat tetap lanjut konsernya, walaupun si Iong larang. Pas konsernya dimulai, dia ngeliat ayahnya diseret sama petugas keamanan gara-gara maju ke depan. Dia teriak ngehentiin petugas itu. Abis itu, dia langsung minta maaf ke semua yang ada di sana. Dia ngakuin semuanya. Dan yang lebih mengharukannya lagi, video Hana yang dulu diputer tuh di layar besarnya. Semua penonton jadi pada tersentuh dan langsung nyemangatin Hana. Di akhir scene, konser debutnya terpaksa dibatalin dulu. Karena album debutnya mau dirilis ulang pakai nama Hana. Ya, namanya artis ya, pasti ada aja yang gak suka. Dan Hana gak mempermasalahkan itu. Yang penting, hubungan dia sama orang-orang terdekatnya bisa membaik lagi. Masih ada selipan scene nih. Dokter bedah plastiknya si Hana jadi rame loh. Dan taunya, salah satunya tuh si Jung Min. Dia juga mau oplas biar bisa kayak Hana. Ya, itu tadi alur cerita dari film 200 Pounds Beauty. Gimana nih? Ikut terharu juga gak sih nontonnya? Mimin sih jujur li terharu banget ya. Segitu beratnya loh yang dilalui si Hana. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.